Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Pertama, persiapkan diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. Kedua, pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. Ketiga, meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki sikap hati sebagai seorang penonton, tetapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Keempat, pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. Kelima, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kita boleh hadir untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan, masih dapat menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk dapat masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Engkau sungguh terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami, sekalipun kami sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Bawa hidup kami ya Tuhan, untuk boleh layak memuji dan menyembah Engkau siang hari ini ya Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia, Kau mulia,
kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah.
Haleluya ya Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami datang untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami kagum ya Tuhan akan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, sekalipun kami sering mengecewakan Engkau ya Tuhan. Layakkan dan kuduskan hati kami ya Tuhan, untuk boleh layak memuji Engkau, menyembah Engkau hari ini ya Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan, untuk jadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan untuk terus bersandar kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mengikrarkan 10 hukum yang pertama. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk. Marilah kita terus bersandar dan percaya kepada Tuhan. Walaupun di tengah pandemi seperti ini, begitu banyak masalah, begitu banyak orang yang hidup dengan kesusahan masing-masing. Tapi marilah kita tetap percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan kita. Sebab di dalam Tuhan ada kuasa yang menyelamatkan, yang membebaskan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang membebaskan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, Dialah Yesus kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk
Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari kita terus bersorak bagi Tuhan kita. Dialah nama yang membebaskan, dialah nama yang menguatkan kita, dialah Raja segala raja, Maha Kuasa, Maha Mulia. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Kasih-Nya kepada kita tak terlukiskan, tak terlukiskan. Kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang
Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika saat ini kita boleh tetap berjalan, kita boleh tetap hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Itu semua murni karena kasih Tuhan kepada kita. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dan kita hidup di dalam kasih Tuhan, naungan Tuhan. Mari kita terus bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selamanya menjadi Tuhan kita di dalam hati kita. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan
Tuhan selamanya menjadi Tuhan di dalam hati kita. Sebab di dalam Dia ada pengharapan, ada kemenangan. Dan kita terus bersandar kepada Dia. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh penginjil Marcella. Kepada penginjil Marcella, saya persilakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu saya mengajak kita untuk kembali bersama-sama, kita berdoa, kita memohon Tuhan boleh menolong kita supaya kita boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan memberikan kami satu kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan meninggikan Tuhan kami. Dan biarlah puji-pujian ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya boleh membuka hati setiap kami. Tuhan kiranya boleh menolong kami, memberikan kami pemahaman yang baik, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh hidup di dalam hati kami. Bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, pakailah sesuai dengan kemurahan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga setiap kami boleh diperlengkapi, boleh dikuatkan, bahkan kami boleh diajar oleh firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk belajar kepada Injil Markus. Dan pada hari ini kita tiba di Injil Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian, Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 11 dan ayat yang ke-13, dan juga pada Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Bapak Ibu sekalian boleh memperhatikan Alkitabnya di rumah masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Markus pasal yang ke-8 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, peristiwa yang barusan kita baca ini terjadi di daerah Dalmanuta, atau kata lain yang dipakai di Matius yaitu satu daerah yang bernama Magadan. Kalau di Markus tadi bisa kita temukan di pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-10. Sebuah daerah yang terletak di tepi Danau Galilea, di mana Yesus dan murid-muridnya berangkat ke sana setelah Yesus memberi makan 4.000 orang non-Yahudi dengan hanya 7 roti dan beberapa ikan. Tujuan Yesus ke daerah itu tentu saja untuk supaya orang di sana itu bisa juga menikmati dan bisa mengalami akan kuasa Tuhan. Dan tentu saja Yesus juga bermaksud agar
dari situ murid-muridnya dapat belajar sesuatu. Namun peristiwa ini Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita tadi, kita menemukan sesuatu yang tidak biasanya terjadi di dalam sepanjang perjalanan Yesus dengan murid-muridnya ke kota-kota dan ke desa-desa. Di daerah ini Yesus tidak berkesempatan untuk melakukan perbuatan baik sama seperti apa yang biasanya Yesus lakukan di daerah-daerah yang lain. Nah, apa yang terjadi di tempat itu? Injil Matius dan Markus memberitahu kepada kita bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di daerah itu, ada muncul orang Farisi dan juga orang Saduki. Mereka menemui Yesus dan bersoal jawab dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, siapa orang Saduki? Mereka adalah satu golongan pemimpin agama Yahudi juga, tapi beberapa pengajaran mereka itu bertentangan dengan pengajaran orang Farisi. Orang Saduki tidak mengakui bahkan menolak adanya kebangkitan dari kematian. Bahkan mereka juga tidak mengakui akan adanya malaikat. Ini kita bisa temukan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-23, Lukas 20 ayat yang ke-27, dan juga Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-18. Orang Saduki juga tidak percaya akan adanya malaikat. Namun Bapak Ibu, menariknya karena dua golongan yang berbeda ini, baik Saduki maupun orang Farisi, itu mereka bersama-sama dan mereka bergabung bersama untuk satu tujuan, yaitu untuk mencobai Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu orang Farisi. Mereka adalah kaum terpelajar yang secara khusus mendalami hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama mereka. Dalam pembacaan kita tadi di Matius dan juga Markus memberitahu kita bahwa mereka juga adalah orang-orang yang dapat membaca tanda-tanda langit untuk mengetahui apakah hari akan baik atau hari akan buruk. Mereka tahu hal-hal yang kecil dengan detail dan sangat akurat. Lalu apa sebenarnya yang dicari oleh orang Farisi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anehnya tanda-tanda langit saja mereka mengerti, tetapi kenapa tanda kehadiran Yesus mereka gagal untuk memahaminya? Sementara semua hal yang diperlukan supaya orang-orang mengetahui bahwa Yesus adalah Sang Mesias telah dinyatakan. Apa sebenarnya yang dicari oleh orang Farisi ini? Bapak Ibu, jelas bagi kita bahwa mereka dalam kisah ini menemui Yesus dan bersoal jawab dengan Yesus bukan agar mereka semakin memahami tanda-tanda itu. Bukan supaya mereka semakin yakin. Mereka hanya berpura-pura bersoal jawab dengan Yesus. Seolah mereka butuh pencerahan supaya setelah itu mereka bisa menjadi percaya kepada Yesus. Mereka hanya ingin menguji Yesus untuk menjerat dia agar mereka dapat mempersalahkan semua yang orang katakan tentang dirinya, baik ajarannya, kuasanya yang ada pada diri Yesus. Nah, menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Farisi dengan rela berjalan dari Yerusalem menuju Galilea. Ini kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-7. Perjalanan yang lumayan jauh. Perjalanan sejauh itu mereka tempuh dari Yerusalem ke Galilea hanya untuk menguji Yesus. Di pasal yang ke-7 memberitahu kita bahwa mereka datang dari Yerusalem menemui Yesus hanya untuk mengajukan sejumlah komplain mereka tentang adat istiadat dan budaya Yahudi mereka kepada Yesus dan murid-muridnya. Berangkat dari pasal 7 sampai pada kisah yang kita baca dalam perikop kita hari ini Bapak Ibu, orang Farisi ini terus mengikuti Yesus untuk mencari cara bagaimana agar mereka dapat menjatuhkan dia. Mereka berusaha untuk menjebak dia dengan mencoba meminta bukti dari semua pengajaran dan kuasanya. Dengan harapan bahwa ketika Yesus tidak dapat menunjukkan tanda yang mereka minta ini, maka ada alasan bagi mereka
untuk membenarkan apa yang menjadi tuduhan-tuduhan mereka selama ini kepada Yesus. Maka semakin kuatlah alasan bagi mereka untuk menolak percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan bahwa sebelum Yesus dan murid-muridnya bertolak ke daerah Dalmatuna di mana orang Farisi dan Saduki menemui Yesus, di setiap daerah yang ia lewati, Yesus beberapa kali melakukan mujizat, menyembuhkan anak seorang perempuan Yunani yang kerasukan roh jahat. Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Yesus memberi makan 4.000 orang non-Yahudi hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan, dan tersisa banyak oleh karena mujizat itu. Bukankah semakin jelas bahwa mereka hanya berpura-pura bersoal jawab dengan Yesus dan meminta tanda hanya untuk menguji kuasanya, untuk menjatuhkan pengajarannya. Mereka menguji Yesus untuk melihat apakah Yesus ini dapat membuktikan sesuai dengan apa yang dikatakannya dan apa yang dikatakan oleh orang tentang dirinya. Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, dan untuk mengujinya mereka meminta tanda dari surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah ketika mereka tiba di Galilea dan mereka terus mengikuti Yesus, kalaupun mereka tidak mengikuti perjalanan Yesus, setidaknya mereka akan mendengar apa yang orang ceritakan, apa yang mereka alami, orang lain ceritakan, setidaknya mereka mendengar akan hal itu. Setidaknya pada waktu itu mereka sudah melihat beberapa tanda yang Yesus lakukan. Pertama, ketika ia mengusir roh jahat, ketika Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap, ketika Yesus melakukan mujizat, memberi makan orang non-Yahudi hanya dari 7 roti dan beberapa ikan dan tersisa banyak. Bukankah peristiwa-peristiwa itu harusnya sudah cukup membuktikan dan menjadi tanda kepada mereka siapa Yesus sebenarnya? Karena semua mujizat yang Yesus lakukan, semua itu adalah tanda. Lalu ketika mereka menemui Yesus di daerah itu, kenapa mereka masih meminta tanda kepada Yesus? Apakah semua mujizat yang telah Yesus lakukan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, kuasa Yesus yang mengalahkan kuasa alam, bahkan pengajarannya yang penuh kuasa Allah, apakah semuanya ini belum cukup menjadi bukti siapa Yesus sebenarnya? Apakah semuanya ini belum cukup membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Mesias yang dipilih oleh Allah, yang diutus oleh Allah bagi mereka? Kalaupun ini masih belum cukup, pengajaran Yesus yang mengandung kuasa dari Allah juga adalah tanda. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nikodemus yang adalah seorang Farisi pun mengakui akan hal itu. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua, Nikodemus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masalah bagi orang Farisi bukan pada tanda yang cukup atau belum cukup. Tetapi karena mereka sendiri memilih untuk mengeraskan hati, mereka menolak percaya semua tanda yang Yesus sudah tunjukkan selama ini kepada mereka. Itulah kenapa mereka meminta lagi tanda, sementara sudah banyak tanda yang telah diberikan. Itulah sebabnya Yesus menyebut mereka angkatan yang jahat dan tidak setia. Yesus menyebut mereka angkatan yang jahat dan tidak setia di hadapan murid-murid untuk mengingatkan para murid akan perilaku bangsa Israel terhadap Tuhan. Orang Farisi ini seperti mewakili umat Israel yang keras kepala dan tidak setia kepada Allah. Mereka hanya menyembah Allah dan percaya kepadanya kalau keadaan mereka sedang baik. Mereka hanya akan percaya kepada Allah kalau keadaan mereka sedang tidak sulit. Tetapi ketika kesulitan mulai menghampiri hidup mereka, mereka mulai mengeluh. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka mulai menyembah Allah ciptaan mereka yang mati, yang tidak dapat melakukan apa-apa.
sikap orang Farisi meminta tanda dari surga kepada Yesus semakin memperlihatkan kepada kita bahwa mereka hanyalah orang-orang yang sinis kepada Yesus. Bapak Ibu, kata sinis adalah satu sikap yang bermakna mengejek dan memandang rendah, atau juga satu sikap yang tidak melihat satu pun kebaikan apapun dan meragukan sifat baik yang ada pada orang tersebut. Orang Farisi memilih untuk bersikap sinis kepada Yesus. Mereka membiarkan hati mereka dikuasai oleh sikap itu sehingga mereka sulit untuk melihat kebenaran dari setiap tanda yang Yesus sudah buat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita pada hari ini, kita mesti berhati-hati terhadap sikap ini. Sikap sinis dapat merusak hati dan iman kita kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada kenyataan yang sulit kita terima dan kita mulai mempertanyakan kuasa dan maksud Tuhan bagi kita, kita mulai tidak percaya kuasanya. Kondisi ini akan membawa kita untuk terus mempertanyakan Tuhan. Kita akan terus mempertanyakan Tuhan bagi hidup kita dan menuntun kita untuk selalu meminta Tuhan membuktikan dirinya, menunjukkan kuasanya dengan standar dan cara kita. Keadaan sulit dan masalah dapat menarik kita untuk melihat Yesus bukan Allah yang baik, bukan Allah yang berkuasa, dan bukan Allah yang setia, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mesti berhati-hati jangan sampai kekecewaan terhadap sesuatu dalam hidup kita menarik kita untuk bersikap sinis kepada Tuhan Yesus. Persoalan hidup dan pergumulan dapat membuat kita terus mempertanyakan kuasa dan karakter Tuhan bagi kita. Di mana Engkau Tuhan? Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Buatlah perjalananku berhasil. Lakukanlah sesuatu untukku sekarang. Bukankah Engkau berkuasa, dan seterusnya. Sikap sinis menjerat kita untuk sulit memahami maksud Tuhan dari semua hal yang kita alami di dalam dunia ini. Dan kita berusaha untuk melawan Tuhan seperti orang-orang Farisi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya merusak iman kita kepada Tuhan, tetapi sikap sinis juga dapat merusak hubungan dalam berjemaat. Waktu kita bersikap sinis kepada pimpinan, kepada rekan kerja, atasan kita di kantor, mitra pelayanan kita, sikap itu akan merusak seluruh intensitas kinerja dan pelayanan yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memilih untuk berusaha mengenal Dia, mengenal Tuhan dengan benar, agar kita tidak terjebak kepada sifat sinis orang Farisi. Sebab itu dapat merusak iman kita kepada Tuhan dan juga merusak hubungan kita dengan sesama orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 11 menunjukkan kepada kita bahwa orang Farisi meminta suatu tanda, tapi yang dari sorga. Mereka menuntut diperlihatkan suatu tanda berdasarkan apa yang mereka tentukan sendiri bagi Yesus. Memang sangat jelas Bapak Ibu, mereka hanya ingin menjerat Yesus dengan permintaan itu. Tanda sudah diberikan, tetapi mereka tetap saja menolak untuk percaya. Bukti-bukti sudah cukup untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Tetapi mereka tetap memilih untuk menolak percaya akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat sikap orang Farisi ini, Yesus mengeluh di dalam hatinya. Kata mengeluh yang dimaksud adalah kondisi perasaan Yesus yang sedih, merintih, melihat kedegilan hati orang Farisi. Ia menghela nafas. Ada perasaan jengkel juga bercampur tangisan karena kasihan melihat kekerasan hati mereka yang terus-menerus menolak untuk percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, kondisi ini
paling sering dialami oleh para orang tua atau seseorang yang sangat mengasihi orang lain. Ketika Bapak Ibu sedang mengajar anak, ya, menegur dan memperingatkan mereka, kemudian mereka tidak mau mendengarkan. Mereka tetap berkeras hati dengan pemikiran mereka. Padahal kita tahu bahwa cara berpikir mereka itu tidak benar. Padahal kita tahu bahwa keputusan dia akan menghancurkan hidupnya. Tetapi dia ngotot, merasa benar dan sudah benar. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika menghadapi persoalan ini? Saya yakin bahwa Bapak Ibu marah, tapi bukan marah karena apa? Bapak Ibu marah karena sedih melihat kekerasan hati anak yang tidak mau mendengarkan nasihat baik kita. Bapak Ibu mungkin bahkan menangis di dalam hati, bersedih melihat kekerasan hati mereka. Mungkin juga bisa sampai tertumpah keluar, ya. Kesedihan itu lahir oleh karena kita sayang kepada mereka. Kita tahu bahwa apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang menjadi keputusan dia, itu bisa merusak dan menghancurkan masa depannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dirasakan oleh Yesus ketika melihat sikap orang Farisi ini lebih dari apa yang sering kali kita rasakan, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menanggapi orang-orang Farisi ini, Yesus memilih untuk menolak memenuhi permintaan mereka. Yesus tahu kejahatan hati mereka. Yesus tahu tujuan mereka meminta tanda itu. Dan Yesus memilih untuk meninggalkan mereka dan membiarkan mereka dengan pikiran mereka sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, kita juga mendapati Yesus masih sangat sabar menghadapi kejahatan hati mereka. Jika kita memperhatikan pembacaan kita tadi di Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan bahwa Yesus menolak memberikan tanda yang mereka inginkan pada waktu itu, kecuali tanda Yunus. Jika tanda-tanda ini, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang yang kerasukan setan dilepaskan, kuasa alam ditaklukkan, bahkan orang yang mati dibangkitkan, ajaran Yesus yang penuh kuasa masih kurang bagi mereka, maka tanda terakhir yang Yesus akan berikan kepada mereka ialah tanda Yunus. 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan. Demikian juga dengan Yesus akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu mereka masih tetap menolak, terserah kepada orang Farisi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap hati orang Farisi ini memang sungguh bikin kita sesak nafas, ya. Jujur ketika saya mempersiapkan khotbah ini, kejengkelan dan kemarahan juga saya mengalami. Tetapi saya juga merasa diperingatkan melalui firman Tuhan ini. Saya juga merasa diingatkan melalui kisah orang Farisi ini. Sebab tidak dipungkiri Bapak Ibu, di dalam perjalanan kehidupan kerohanian saya, ada kalanya saya bersikap sama seperti orang Farisi terhadap Tuhan Yesus. Sudah banyak mujizat, kuasa, berkat, pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup saya. Tetapi ketika saya berada di satu titik, di satu kondisi yang sulit saya terima, semua itu terlupakan, terkubur dalam, dan saya mulai meminta Tuhan untuk membuktikan dirinya kepada saya. Seolah-olah nafas hidup, pakaian, makanan, tempat tinggal, keluarga, bahkan semua yang saya miliki hari ini tidak cukup membuktikan bahwa Yesus itu ada. Seolah-olah semuanya itu belum cukup membuktikan, dan masih meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang saya mau Tuhan buat. Barulah saya percaya sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya meninggalkan orang Farisi itu, di dalam perikop yang selanjutnya, di dalam perjalanan,
Yesus memperingatkan dan mengajar murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap sikap orang Farisi. Sebagai murid Yesus pada masa kini, Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan dan memperingatkan kita sesuatu melalui peristiwa dalam kisah firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita dari kisah orang Farisi ini? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita perlu memiliki iman yang benar kepada Kristus. Bukan iman yang menuntut Tuhan melakukan sesuatu dengan apa maunya kita. Bukan iman yang berpusat pada apa yang kita pikirkan dan mengabaikan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita perlu memiliki relasi yang benar. Kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita wajib untuk mengenal Dia dengan benar. Dan pengenalan yang benar hanya diperoleh lewat mempelajari firman Tuhan. Membaca firman Tuhan dengan setia itu sangat baik Bapak Ibu. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita mempelajarinya. Bapak Ibu, membaca dan mempelajari firman itu berbeda ya. Kalau kita membaca oke. Tetapi belum tentu kita mengerti apa yang kita baca. Belum tentu kita mengerti apa maksud, apa tujuan, dan bagaimana kita harus melakukan dari apa yang kita baca. Tetapi mempelajari firman Tuhan, membaca sudah pasti oke, mengerti juga oke. Dengan mempelajari firman Tuhan, kita itu seperti sedang menggali dan kita akan menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mempelajari firman Tuhan itu, kita seperti menggali dan menemukan harta karun. Dan itu yang menjadi sukacita kita di dalam kita percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mempelajari firman Tuhan, maka iman percaya kita tidak lagi bergantung kepada ada bukti atau tidak. Karena hanya orang tidak percaya yang minta bukti. Iman orang percaya diletakkan bukan pada tanda-tanda dan mujizat, tetapi kepada pribadi Yesus Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti yang cukup bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup dan yang berkuasa atas manusia dan seluruh ciptaannya. Sebagai orang percaya, kita mesti berhati-hati ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup. Bapak Ibu, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita sebagai murid Kristus pada hari ini dari kisah orang Farisi ini. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita mesti berhati-hati ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup. Kenapa kita perlu berhati-hati Bapak Ibu? Karena pergumulan dan penderitaan jangan sampai ini menggiring kita untuk bersikap sinis kepada Tuhan. Karena terlalu beratnya persoalan hidup, terlalu pahitnya kehidupan yang kita jalani dapat mengaburkan mata rohani kita sehingga kita tidak dapat melihat kuasa dan kebaikan Tuhan. Dan kita berusaha untuk menuntut Tuhan untuk membuktikan kuasanya atas persoalan hidup kita. Jangan sampai kekecewaan hati terhadap sesuatu di dalam hidup kita membuat kita mempertanyakan kuasa Tuhan. Membuat kita untuk berkata, buktikan dulu kuasamu Tuhan, baru saya akan percaya. Buat dulu saya berhasil di dalam rencana ini dan itu, baru saya akan melayanimu, baru saya akan sungguh-sungguh percaya kepadamu. Atau kita akan berkata, kalau Tuhan memberkati saya di usaha ini, kalau Tuhan membuat saya sukses di dalam rencana itu, barulah saya akan mengikuti dan melayanimu. Atau mungkin kita akan berkata, kalau Tuhan menolong saya dan sembuhkan saya dari sakit ini, barulah saya percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Seringkali ketika kita menghadapi persoalan hidup yang sulit, kita diarahkan untuk mempertanyakan kuasa Tuhan. Seringkali juga kita berkata, saya tahu Tuhan pasti melakukan ini dan itu. Saya tahu bahwa Tuhan itu berkuasa akan hari esok. Saya tahu bahwa Tuhan itu punya rencana dan masa depan bagi saya. Tetapi pada waktu yang sama, ketika kita berkata saya tahu, saya percaya, tetapi dalam waktu yang sama kita masih bergulat dengan pikiran takut kita, pikiran cemas kita, kekhawatiran kita, dan seterusnya. Bukankah ini sama saja kita sedang menguji Tuhan? Kita berkata kita percaya, tetapi sebenarnya hati kita jauh dari percaya kepada Tuhan. Reaksi-reaksi kita terhadap sesuatu yang datang di dalam hidup kita akan menunjukkan kondisi iman kita sungguh percaya atau tidak kepada kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak dipungkiri sebagai manusia yang lemah. Dalam kasus tertentu kita mungkin pernah bersikap sama seperti Thomas. Kalau tidak melihat buktinya saya tidak percaya. Seringkali juga kita sama seperti Yakub ketika ia di dalam masalah ketakutan pelarian dari Esau. Ia berkata, jika Allah akan menyertai aku dan akan melindungi aku di jalan yang akan kutempuh ini, memberikan roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meminta tanda berarti melihat baru percaya. Ini bukan iman. Tetapi beriman berarti percaya walaupun tidak melihat. Karena iman yang benar adalah percaya walaupun tidak melihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Saya yakin kita semua menghafal ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun di depan mata kita belum melihat. Tetapi apa yang kita imani itu sudah ada di dalam genggaman kita. Itulah iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai pengetahuan kita tentang segala sesuatu lebih berkuasa atas hidup kita dari apa yang Tuhan tahu tentang kita. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu rasa kecewa kita, Tuhan tahu ketakutan, kekhawatiran kita jauh dari apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang sangat sabar menghadapi sikap keras hati manusia. Juga kepada kita orang percaya pada masa kini. Sekalipun sikap kita tidak stabil, iman kita berubah-ubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah kepada kita. Tuhan terus melakukan rencananya di dalam hidup kita tanpa dipengaruhi oleh kondisi kita manusia. Kuasa dan kebaikan serta kasih Tuhan akan terus dinyatakan kepada kita, tidak bergantung kepada sikap kita baik atau tidak kepada Tuhan. Karena keputusan Tuhan tidak bergantung kepada keadaan manusia, tetapi tergantung kepada kesempurnaan dan kekudusan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan bersabar kepada kita, tetapi bukan berarti kita mengabaikan kesabaran dan kebaikan Tuhan. Jangan sampai Tuhan membiarkan kita dengan pikiran kita sendiri jika kita terus mengeraskan hati kita. Jangan sampai Tuhan membiarkan kita dengan cara berpikir kita jika kita terus-menerus mengeraskan hati untuk percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan,
pada hari ini kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diajar oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan kami boleh diberikan peringatan melalui kisah di dalam firman Tuhan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sekalipun kami seringkali berubah sikap kepada Tuhan, sekalipun kami seringkali berlaku tidak setia kepada Tuhan, sekalipun seringkali kami bersikap ragu dan tidak percaya kepada kemahakuasaan Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan tidak pernah berubah kepada kami. Kami juga menyadari kelemahan kami sebagai manusia ya Tuhan. Seringkali kami jatuh di dalam ketidakpercayaan kami kepada Tuhan. Karena kami terlalu fokus dengan apa yang sedang kami alami pada hari ini. Kami terlalu fokus kepada persoalan hidup kami. Dan semua kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kami tenggelamkan di atas apa yang sedang kami alami. Tuhan kiranya boleh mengampuni kami. Biarlah cerita ini, firman Tuhan ini Tuhan, boleh kembali mengingatkan kami dan menyadarkan kami. Kalau selama ini kami masih meragukan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk kami boleh percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah iman kami bukan bergantung kepada mujizat, bukan bergantung kepada tanda atau bukti Tuhan, tetapi iman kami bergantung kepada pribadi Kristus yang adalah Allah yang sempurna, Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tolong jemaat sekalian untuk boleh dikuatkan, boleh diteguhkan iman percayanya melalui kebenaran firman ini. Kami bersyukur ya Tuhan dan berterima kasih. Kami juga akan berdoa untuk gereja kami. Kami terus berdoa untuk rencana untuk kembali beribadah di gedung gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk segala persiapan yang sedang dilaksanakan. Tuhan kiranya yang akan memberkati. Kami berdoa supaya rencana ini Tuhan boleh kami laksanakan di dalam bimbingan dan di dalam pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pembangunan penambahan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Kami bersyukur ya Tuhan beberapa tahap awal sudah berjalan dengan baik. Dan kami terus menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus memberkati pembangunan ini. Biarlah gedung yang baru boleh menjadi alat untuk membuat anak-anak dan murid-murid boleh semakin mengalami Tuhan. Mereka juga boleh mengalami kemajuan di dalam pendidikan mereka. Berkati panitia yang ada dan juga kebutuhan dana yang dibutuhkan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Pilkada yang akan dilaksanakan secara serentak di tengah-tengah kondisi COVID yang belum selesai ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong pemerintah kami, aparat keamanan, bahkan semua rakyat. Untuk kami boleh tetap mematuhi protokol yang ada. Sehingga setiap kami boleh terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berkati bangsa kami ya Tuhan, pemerintah kami. Berikan mereka kemampuan dan hikmat Tuhan di dalam mengatur dan memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Inilah permohonan doa syafaat kami dan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakannya dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita bukan hanya saja menjadi pendengar, tetapi kita juga melakukan firman Tuhan di dalam hari kita lepas hari sehingga kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menyanyikan lagu doksologi untuk menutup ibadah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketika
selamat sumber berkat. Amin. Mari kita tundukkan hati kita dan kepala kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini boleh memberkati kita semua untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama yaitu kita bersyukur untuk baptisan dari Pak Heri yang sudah dilayani hari Rabu yang lalu, tanggal 11 November. Mari saudara kita sama-sama mendoakan supaya Pak Heri itu bisa bertumbuh terus di dalam kerohaniannya sehingga beliau boleh memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan juga bersyukur untuk pemberkatan nikah dari saudara Edwin dan Medi yang sudah berlangsung tadi. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka dan membuat rumah tangga mereka itu menjadi kokoh dan menjadi saluran berkat bagi keluarga-keluarga yang lain di dalam gereja ataupun dimanapun. Kita juga berdoa untuk dana pembangunan dari SKKK Makassar. Kita bersyukur surat izin itu sudah keluar dan pelaksanaan pembangunan sudah berjalan, dan kiranya kita boleh tetap terus berdoa supaya Tuhan yang mencukupkan semua dana dan pelaksanaan pembangunan boleh selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan. Demikian yang saya bisa sampaikan, biarlah kita boleh tetap terus menjaga kesehatan rohani kita dan menjaga kesehatan jasmani kita. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat berhari Minggu. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 15 November 2020. Kebaktian umum online akan tayang di YouTube tanggal 22 November 2020 yang dipimpin oleh Evangelis Ang Sio Chen. Kebaktian doa online live on Google Meet Kamis tanggal 19 November 2020 jam 7:30 malam yang dipimpin oleh Evangelis Ratna Wijaya. Hai adik-adik, jangan lupa ya, ikuti ibadah sekolah minggu online yang akan tayang di YouTube tanggal 15 November 2020 jam 10 pagi. Selamat atas baptisan kudus bagi Bapak Heri Ho tanggal 11 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Selamat atas baptisan kudus bagi Ibu Oi Giok Ha pada tanggal 11 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Majelis dan Hamba Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar mengucapkan selamat atas pernikahan untuk saudara Edwin dan saudari Medi pada tanggal 15 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudari yang berencana untuk menikah namun belum mengikuti kelas bimbingan nikah, bisa langsung daftar ikut kelas bimbingan nikah yang akan dimulai pada bulan Maret 2021. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 1 Februari 2021. Kelas katekisasi akan dilayani mulai bulan Agustus 2021. Harap mendaftar secepatnya kepada Pendeta James Japardi.
Doakan untuk pembangunan kelas-kelas tambahan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar, pelaksanaan pembangunan supaya selesai sesuai harapan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau memberikan dana untuk pembangunan Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar, bisa transfer melalui nomor rekening yang tertera dalam warta ini. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat dan yang di pos, kami berdoa Tuhan senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dan sekeluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing agar pertumbuhan rohani kita tetap terpelihara dengan baik. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan misi dan persembahan saat malang untuk gereja kita, bisa transfer melalui nomor rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar atau menghubungi tata usaha gereja, atau bisa juga dengan cara barcode BCA yang tertera di warta ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar yang ingin tahu info penayangan ibadah online lainnya, bisa dilihat di YouTube gereja atau bisa juga di Instagram gereja. Tuhan Yesus memberkati.